Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Amelia dengan NIM F1081211014. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pentingnya intervensi dan deteksi dini pada anak berkebutuhan khusus. Baik, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih anak berkebutuhan khusus. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata-kata anak berkebutuhan khusus. Namun di sini saya akan sedikit mengulang kembali pengertian anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus ini merupakan anak yang memiliki ciri yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Nah, jadi mereka ini mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, jadi anak yang berkebutuhan khusus ini merupakan anak yang memiliki jenis gangguan yang dapat terjadi pada siapa saja, khususnya pada balita. Nah, sehingga peran orang tua itu sangat diperlukan dalam mengamati pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, jadi anak berkebutuhan khusus ini merupakan anak yang memiliki kelainan pada anak pada umumnya gitu. Jadi dapat kita lihat gitu kan perbandingan antara anak pada umumnya dengan anak yang bisa dikatakan sebagai anak yang berkebutuhan khusus. Baik, jadi di sini kita akan masuk pada materi kita, yakni deteksi dini pada anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi di sini pengertiannya, deteksi dini ini merupakan upaya awal yang harus dilakukan dalam pengumpulan berbagai informasi yang terkait dengan tujuan permasalahan. Dan deteksi dini pada anak berkebutuhan khusus ini merupakan salah satu usaha atau dengan cara yang spesifik untuk mengamati tumbuh kembang anak secara fisik atau psikis. Nah, dalam rangka membantu anak agar dapat perlakuan yang sesuai dengan kondisi subjek. Nah, jadi deteksi dini ini merupakan awal kita untuk mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan tujuan permasalahan. Nah, jadi ketika kita ingin mengetahui pada anak berkebutuhan khusus ini mengalami masalah apa, nah alangkah lebih baiknya kita harus mendeteksi terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masuk poin yang penting, yakni pentingnya deteksi dini pada anak berkebutuhan khusus. Nah, tentunya terdapat beberapa aspek terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, yakni dapat kita lihat atau dapat kita amati kan, yakni untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta perhatian terhadap kondisi perkembangan anak. Nah, kemudian kondisi yang kita maksud ini merupakan kondisi fisik dan motorik pada diri individu untuk menghindari dan menanggulangi akan terjadinya gangguan-gangguan. Nah, jadi deteksi dini ini sangat penting teman-teman untuk dilakukan pada anak yang berkebutuhan khusus, yakni kita dapat mengetahui serta memberikan pengetahuan gitu. Kita juga bisa paham gitu, anak berkebutuhan khusus ini kan ada berbagai macam banyaknya kelainan pada anak tuh kan. Nah, jadi kita bisa tahu dan kita bisa memahami apa-apa atau masalah atau kelainan apa yang terjadi pada anak tersebut. Nah, kemudian di sini ada 3 jenis deteksi dini tumbuh kembang anak pada anak berkebutuhan khusus. Nah, yakni yang pertama deteksi pertumbuhan. Nah, deteksi pertumbuhan yaitu untuk mengetahui atau menemukan status gizi buruk atau kurang. Nah, jadi di deteksi pertumbuhan ini kita bisa mengetahui teman-teman apa yang kurang pada pertumbuhan anak tersebut, atau dari gizinya, atau dari kehidupannya, bahkan dari lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian yang kedua itu deteksi penyimpang. Nah, deteksi penyimpang atau deteksi perkembangan anak gitu kan, yakni tujuannya itu untuk mengetahui gangguan perkembangan atau gangguan daya lihat dan daya dengar. Nah, jadi di deteksi penyimpangan ini kita bisa mengetahui teman-teman gangguan yang terjadi pada anak tersebut itu apa gitu. Jadi kan sebelum anak ini dapat dikatakan sebagai anak berkebutuhan khususnya, pastinya anak tersebut telah mengalami gangguan gitu. Aspek pertama yang mereka alami itu apa? Nah, jadi kita di sini bisa mengetahui melalui deteksi penyimpangan.
Nah, yang ketiga yakni ada penyimpangan mental emosional. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui adanya masalah mental emosional, autisme, dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Nah, jadi di deteksi penyimpangan mental emosional ini kita bisa mengetahui gitu adanya mental emosional pada anak tersebut, sehingga kita bisa menangani anak tersebut. Nah, kemudian lanjut kita masuk yakni pengertian intervensi dini pada anak berkebutuhan khusus. Nah, intervensi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasarkan hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang. Nah, jadi sebelum kita ingin melakukan sebuah deteksi atau ingin melakukan ingin mengetahui gitu pada anak yang bisa dikatakan sebagai anak berkebutuhan khusus ini, kita harus mengintervensi dulu gitu. Kita harus merencanakan. Nah, sebelum kita mengetahui gitu anak ini, apa yang terjadi pada anak ini, kita harus merancang sebuah aspek-aspek atau proses terlebih dahulu agar kita bisa mengetahui apa yang terjadi pada anak tersebut. Nah, kemudian di intervensi dini itu kita dapat mencegah atau memburuknya suatu keadaan atau sebagai usaha preventif maupun kuratif. Nah, kemudian di sini intervensi melalui pendekatan pembelajaran. Nah, yang pertama kita bisa melakukan desain pembelajaran. Nah, desain pembelajaran ini merupakan sebuah konsep pendidikan untuk merancang metode pembelajaran. Nah, jadi tujuan ini itu kita dapat merancang gitu metode pembelajaran yang tepat kita gunakan pada anak berkebutuhan khusus gitu. Metode seperti apa gitu yang cocok yang dapat kita terapkan gitu. Nah, jadi kita tuh tidak sembarangan teman-teman. Misalnya kita menerapkan metode yang tidak bisa diterima oleh anak berkebutuhan khusus tapi kita tetap menerapkannya. Nah, itu sangat tidak bisa karena anak berkebutuhan khusus itu kan ada kelainan. Nah, jadi kita tuh juga harus dapat mengimbangi metode seperti apa yang sesuai yang dapat kita terapkan pada anak tersebut. Kemudian yang kedua itu ada metode Montessori. Nah, jadi metode Montessori ini merupakan sebuah metode yang membantu setiap anak untuk meraih potensinya di semua bidang kehidupan. Nah, jadi di metode ini kita bisa gitu membantu gitu anak tersebut untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya gitu. Kita bisa menjadi contohnya yakni kita bisa menjadi seorang kita bisa menjadi seorang mentor untuk anak tersebut. Nah, kita juga bisa menjadi konseling untuk anak tersebut, bagaimana anak bisa mengimplementasikan potensi yang yang ada pada diri dia tersebut. Nah, kemudian yakni pentingnya intervensi dini pada anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi intervensi dini ini sangat penting gitu, yakni untuk mengembangkan potensi atau kemampuan. Selain itu, juga memonitor perkembangan kemampuan anak berkebutuhan khusus perlu kita gali teman-teman, agar potensi yang mereka miliki itu dapat berkembang gitu. Nah, dengan kita melakukan intervensi ini, kita juga dapat melihat bagaimana gitu baiknya perkembangan sesuai yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi kita tuh bisa tahu teman-teman potensi seperti apa yang mereka miliki gitu. Kemudian bagaimana sih cara kita untuk mengembangkan potensi anak tersebut. Nah, jadi deteksi dan intervensi dini ini sangat perlu kita terapkan, sangat perlu kita gunakan dalam untuk membantu gitu kan, untuk membantu proses perkembangan pada anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi dari deteksi dini, dari intervensi dini, nah itu merupakan bagian terpenting untuk kita mengetahui bagaimana cara kita menangani anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, jadi itu kita penting sekali dan sangat harus kita gunakan dalam penerapan menangani anak berkebutuhan khusus, karena intervensi dini ataupun deteksi dini ini merupakan tahap gitu kan, tahap untuk membantu kita bagaimana cara kita menangani anak tersebut, bagaimana cara kita meningkatkan potensi pada diri anak tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.